Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan acara setiap hari Ahad di tempat ini adalah mempelajari saat ini ya. Kali-kali sebelumnya sudah lewat. Yang sekarang ini setiap Ahad kita pelajari amalan harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sehari-harinya Rasulullah SAW selalu beramal mulai dari beliau bangun tidur sampai beliau akan tidur lagi. Selalu melakukan amalan-amalan yang rutin, ya, yang ajek, yang istiqomah. Nah, antara lain yang kemarin kita sudah sampai pada muqaddimah dari bab ini atau pelajaran ini. Kita sampai pada hadis ini kemarin ya. Ini pendahuluannya, sebentar lagi kita selesai pendahuluannya, lalu mulai masuk kepada amalan-amalannya. Jadi hadis yang terakhir yang minggu lalu atau pekan lalu kita sudah baca adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sahabat Nabi. Jadi bagi yang baru datang, bagi yang baru mengikuti kajian di sini kalau setiap hari Sabtu dan hari Ahad itu biasanya pesertanya banyak yang baru-baru, banyak yang belum lama bergabung. Jadi untuk yang baru ikut di sini ya, saran saya ya ngikut saja dulu, ikuti saja apa yang biasa disampaikan di sini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa bertanya, ikut aja seperti air mengalir. Dan hidup yang enak itu ya hidup seperti air mengalir, tapi bagi manusia diwajibkan untuk ikhtiar, berusaha, dan untuk tawakal. Untuk hidup ini kita perlu modal ikhtiar, berusaha, dan tawakal. Tawakal itu artinya menyerahkan hasil usahanya kepada Allah. Jadi bagi yang baru bergabung supaya tahu bahwa kita orang Islam ini punya pedoman hidup. Pedoman hidup orang Islam itu sebagai muslim ya, sebagai muslim ini saya ulangi. Sebagai muslim, siapapun Anda, apapun pekerjaannya, apapun profesinya, apapun jabatannya, apapun pangkatnya, apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun jenisnya, laki apa perempuan ya, semuanya, semua kita, semua Anda ini kalau sudah mengaku sebagai muslim, maka dia harus hidup menjalani aturan Islam. Pedoman hidup orang Islam, orang muslim adalah agama Islam.
Jadi agama tidak boleh dipisah dengan apapun, melekat itu pada diri setiap orang. Sama seperti saudara-saudara kita yang beragama lain, mereka tidak bisa lepas dari agamanya. Mau dia jadi pegawai atau bukan pegawai, buruh atau bukan buruh. Kalau dia punya agama tertentu, ya dia akan hidup dengan agamanya. Sama seperti kita orang Islam, orang Muslim, kita harus hidup dengan aturan Islam. Berlaku untuk semuanya tadi, mau yang presiden, mau yang rakyat, mau yang pejabat tinggi, pejabat rendah, pegawai tinggi, pegawai rendah, orang biasa, apa orang keturunan ningrat, sama saja. Di hadapan Allah itu manusia itu sama. Itu sudah sering disampaikan di sini ya, bagi yang baru bergabung mungkin biar kenal Al-Quran ini pedoman hidup orang Islam. Ini Al-Quran yang terdiri dari 114 surat. Nih semuanya ini, dan ini sudah banyak orang Islam di seluruh dunia yang hafal. 114 surat nih hafal di luar kepala. Banyak, jutaan orang, mungkin kalau enggak miliar jutaan. Kalau enggak sampai miliar ya paling enggak jutaan atau puluhan juta atau ratusan juta di seluruh dunia banyak yang hafal ini. Nah, dari 114 surat yang ada dalam Al-Quran ini, surat yang pertama diletakkan oleh Rasulullah SAW, oleh Nabi Muhammad SAW, itu surat Al-Fatihah namanya. Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Terus ditutup yang terakhir suratnya namanya An-Nas. Surah An-Nas, surat yang ke-114. Suratun Nas, surat An-Nas. An-Nas itu artinya manusia. Nah, semua surat-surat ini harus kita baca Pak, Bu, kita baca, kita pelajari, kita pahami isinya. Itu tugas kewajiban setiap muslim. Ya, setiap muslim. Jangan sampai kita beragama Islam, muslim, tapi nggak bisa baca Al-Quran. Jangan sampai. Allah kasih kita umur. Allah kasih kita umur panjang, umur kita itu masing-masing yang ada di sini kan lain-lain ya. Saya sudah 60 tahun umur saya. Ada di antara saudara yang lebih dari saya umurnya. Jangan sampai kita gak bisa baca Quran. Kenapa? Karena Allah akan meningkatkan derajat manusia. Allah menilai derajat manusia itu bukan dari kaya rayanya dan bukan dari pangkatnya, tapi dari pemahaman dia kepada Al-Quran. Pengertian dia kepada Al-Quran. Semakin dia faham Al-Quran dan dia beramal dengan Al-Quran, itu orang yang tinggi derajatnya di hadapan Allah. Semakin dia enggak ngerti Al-Quran, ya semakin rendah derajatnya di hadapan Allah. Dan itu berlaku sampai Rasulullah SAW ketika pada suatu saat harus menguburkan 2 jenazah dalam 1 liang kubur. Beliau pernah mengubur jenazah Rasulullah, Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya. Beliau pernah mengubur 2 jenazah dalam 1 liang kubur. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya kami memasukkannya ini? Kita masukkan bareng gitu, bersama-sama, atau bagaimana Rasulullah? Nabi bilang apa? Siapa yang lebih ngerti Al-Quran di antara keduanya? Itu yang masukkan duluan. Yang ngertinya kurang, pengertiannya, ilmunya kurang, nomor belakangnya.
Demikian juga nanti di akhirat, manusia akan masuk ke dalam surga, manusia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga kalau dia beriman. Dan di surga itu bertingkat-tingkatan. Surga itu tingkatannya sampai 100, kata Nabi. Tingkatan yang paling utama, yang paling tinggi, itu surga tempatnya para nabi dan rasul Allah tinggal di sana. Di bawahnya lagi terus sampai surga yang paling bawah. Nah kita ini diajari oleh Nabi Muhammad SAW, diajak oleh Nabi Muhammad SAW, supaya hidup dengan ini, 114 surat ini, ya. Lalu dengan harapan nanti Allah akan memasukkan, Allah memberikan rahmatnya kepada kita, dengan kita membaca Al-Quran, lalu kita masuk surga. Kita masuk surga bukan karena amalan kita semata-mata, bukan. Amalan kita untuk masuk surga itu kurang, gak cukup, gak, nilainya kurang untuk masuk surga, amalan kita ini, manusia ini. Jangankan kita, Rasulullah sendiri pun beliau mengatakan, aku masuk surga bukan karena amalanku, gitu ya. Nabi mengatakan, ma minkum min ahadin, tidak seorang pun di antara kalian masuk surga karena amal perbuatannya. Waktu Nabi bilang begitu, kaget para sahabat. Jadi kita masuk surga bukan karena amal kita ya Rasulullah, bukan. Wala anta ya Rasulullah, dan engkau juga tidak ya Rasulullah. Apakah engkau masuk surga juga tidak karena amalanmu ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Wala ana, dan tidak juga aku. Aku pun masuk surga bukan karena amalanku. Lalu karena apa? Walakinnallaha, akan tapi karena Allah, ayyatahommadani Allahu birahmatin minhu. Karena Allah memberikan rahmatnya kepadaku. Allah meliputi diriku dengan rahmatnya. Ya itu Pak. Jadi kita beramal itu tujuannya untuk mendapatkan kasihnya Allah, belas kasihnya Allah. Kalau Allah ada dalam bahasa Islam namanya rahmat. Kalau dalam agama Kristen dibilang kasih. Kasihnya Tuhan. Kalau dalam agama Islam rahmat. Rahmatnya Allah itu yang kita cari sekarang ini. Kita sedang mencari rahmat Allah. Termasuk membaca Al-Quran ini, belajar Al-Quran untuk belajar agama ini juga dalam rangka mencari rahmat Allah. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah mengaku sebagai Muslim, maka kewajiban kita adalah mempelajari Islam dengan baik, dengan benar. Pelajari Islam dari sumber yang bersih. Seperti kalau kita mengambil air, ada pilihan ini. Itu air jernih. Ini air agak kotor-kotor sedikit. Di sana air kotor sekali. Saudara pilih yang mana tuh? Pilih yang jernih kan? Iya. Air jernih, aku yang sana ada jernih. Nah, begitu juga saudara mempelajari agama ini, ya ngambil dari orang yang bersih, dari para ulama yang ikhlas. Ulama yang ikhlas itu adalah ulama akhirah, ulama akhirat, orang ulama yang mengajak manusia ingat akhirat, mengajak manusia kita akan ke akhirat. Oleh karena itu baik-baiklah di dunia. Ada ulama yang jenis kedua kata Imam Ghazali. Ulama itu ada ulama akhirah, ada ulama dunia, ulama dunia. Ulama dunia adalah ulama yang mengajak kita rebutan dunia. Ada ulama pinter, alim. Al-Quran hafal juga mungkin dia. Agama Islam ngerti, paham. Kiai kok. Tapi dia ngajak orang kok enggak kepada surga, kok enggak ngajak orang kepada akhirat ya. Kok ngajak orang berkelahi membela dirinya? Wah, ini enggak benar nih. Apalagi kalau kemudian ujung-ujungnya, maaf naudzubillah min dzalik. Ujung-ujungnya karena duit. Astagfirullahaladzim. Oh, ternyata Pak Kiai Pak itu ingin duit toh atau ingin jabatan toh. Waduh, sudah enggak benar dah ini.
Ya. Jadi carilah ilmu dari sumber yang bersih ya. Dan kita semua ini harus belajar Al-Quran dengan baik. Jangan sampai nggak bisa baca Al-Quran atau baca Quran salah-salah ya. Baca Al-Quran salah-salah sehingga yang terjadi ini ada ayat Al-Quran bunyinya begini loh Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ada yang bacanya kayak apa itu? Ya apa? Teman saya ini yang ngirim kiriman. Biar aku nggak salah nirukan, sampean dengerin aja ya. Bentar. Teman saya ini seorang ustadz. Sama-sama kita pernah ngaji di guru yang sama. Ya. Jadi ini pelajaran buat kita Pak, pelajaran buat kita nih. Bahwa kita ini harus belajar Al-Quran sungguh-sungguh supaya enggak salah baca. Ini. Jangan asal bicara sembarangan. Allah sudah berfirman, ya ayyuhal haladina ku anfusikum wa ahlikum naran. Ya ayyulah. Jangan asal bicara sembarangan. Allah sudah berfirman, ya ayyuhal haladina ku anfusikum wa ahlikum naran. Oh. Ya ayyulah. Ya ayyulah alladzina amanu. Jadi ya ayyuhalladzi dibaca ya ayyulah. Ya ayyulah alladzina amanu ku anfusikum naro katanya. Itu loh Pak. Ini orang ini yang salah baca Quran tadi lagi bermusuhan sama ulama. Lagi memusuhi ulama. Nah saudara, kita ini menjalani agama itu yang kita ikuti itu adalah ilmu yang diterima oleh para ulama dan para ulama itu menerimanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita nggak bisa baca sampai tua nggak bisa baca Al-Quran, jangan sampai. Mulai sekarang saudara harus bisa belajar Al-Quran. Ini ayat ini luar biasa ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah diri-diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, dari neraka. Wa kuduhan nasu wal hijarah. Wa kuduha, dan bahan bakarnya, bahan bakar api neraka adalah annasu, manusia, wal hijaratu, dan batu-batu. Jadi yang untuk menyalakan api neraka nanti itu bukan bensin Pak, tapi manusia sama batu yang disembah oleh manusia.
patung-patung yang dibuat oleh manusia kemudian disembah-sembah, itu nantinya akan dibakar di neraka bersama penyembahnya. Untuk menyalakan api neraka. Alaiha malaikah, di neraka sana ada para malaikat yang tugasnya menjaga neraka. Ghiladzun, para malaikat itu orang-orang yang bengis. Bukan orang. Para malaikat itu bengis sifatnya. Syidadun, kasar atau kasar dan bengis. La ya'sunallah, mereka tidak akan mendurhakai Allah. Mereka tidak berani melawan Allah, mendurhakai Allah. Ma amarahum, apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Jadi malaikat kalau diperintah oleh Allah itu enggak ada bilang enggak, itu enggak ada. Kalau kita kan diperintah oleh ayo sholat yuk, enggak. Yuk ngaji, enggak. Manusia masih bisa begitu. Malaikat enggak ada ceritanya malaikat diperintah oleh Allah terus bilang enggak. Wa yaf'aluna, dan mereka para malaikat selalu berbuat marun, apa yang mereka diperintah, apa yang diperintahkan kepada mereka. Para malaikat itu hidupnya itu, memang malaikat itu beda dengan manusia. Malaikat diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah saja memang. Enggak ada perintah untuk makan, minum, enggak ada. Nah kalau manusia kan diperintah oleh Allah suruh makan, suruh minum. Ada ayatnya itu. Ya, dalam Al-Quran itu banyak itu ayat perintah makan dan minum. Ya, ambilkan contoh dulu ya, ini karena masih pendahuluan kan kita boleh mengingat-ingat ayat-ayat yang lain. Nih, dari awal dari surat yang pertama ya. Kulu washrabu min rizqillah. Oh, itu surat Al-Baqarah, Pak. Sudah pernah kita pelajari dulu. Berapa tahun yang lalu itu kita pelajari surat ini nih, surat Al-Baqarah ayatnya 60. Surat Al-Baqarah ayat 60. Nih. Nah, ini dia. Ya. Ini kan ayat 60 nih surat Al-Baqarah. Allah bilang apa? Kulu washrabu min rizqillah. Kulu makanlah kalian, washrabu dan minumlah kalian min rizqillah dari rezeki Allah. Jadi kita makan dan minum itu diperintah oleh Allah, Pak. Makanya makan, minum itu ibadah. Karena makan dan minum itu ibadah, maka Allah mengajari kita makanlah dan minumlah dari rezeki Allah, dari pemberian Allah. Allah memberi rezeki kepada manusia itu kan bisa melalui perantaraan macam-macam. Ada melalui dikasih orang, ada yang melalui bekerja dapat upah. Ada yang berdagang, dapat untung, dapat. Ya, ada yang kerja sebagai penyapu jalanan seperti saudara kita yang kerja nyapu jalanan tiap hari di kota ini. Itu pekerjaan halal itu. Orang banyak yang enggak mau kerja seperti itu. Padahal itu halal. Orang pada umumnya kepengen kerja yang duitnya banyak. Ya enggak bisa kamu tiba-tiba kepengen duitnya banyak. Semuanya itu dari bawah dulu. Kecuali kamu korupsi, ngerampok, nah itu lain ceritanya.
Makanlah dan minumlah kalian dari rezeki Allah. Ini perintah Allah kepada kita, suruh makan dan minum. Karena makan dan minum adalah perintah dari Allah, ibadah artinya, itu adalah ibadah. Sehingga yang kita makan harus yang halal. Dan yang kita minum juga harus yang halal. Yang dari pemberian Allah. Yang Allah kasih. Yang kalau kamu mencuri, itu bukan pemberian Allah, itu kamu yang curi kok. Itu jangan kamu makan, jangan kamu minum. Lalu pesan Allah berikutnya, wala ta'sau fil ardi mufsidin. Wala dan janganlah ta'sau kalian berkeliaran, merantau, bepergian kemana-mana, fil ardi di bumi, di muka bumi, mufsidin sebagai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi Allah menyuruh kita makan yang baik, makan makanan yang baik dengan cara yang baik, minum minuman yang baik dengan cara yang baik, dan jangan hidup berkeliaran di muka bumi tapi menjadi orang yang merusak. Apa yang dimaksud dengan merusak di sini? Orang yang berbuat maksiat, itu namanya orang yang merusak. Merusak itu bukan merusak jalanan, menebangin pohon untuk cari kayunya kemudian dijual. Bukan itu. Yang namanya merusak itu di dalam Al-Quran itu merusak, itu berbuat kerusakan itu maksudnya melakukan perbuatan maksiat. Itu kok saudara mau buka tafsir apa aja di sini, ini tafsirnya banyak, ini ada 101 tafsir di sini. Keterangannya sama. Berbuat kerusakan di muka bumi adalah melakukan perbuatan dosa. Makan makanan yang bukan miliknya. Ini ditaruh di sini nih. Yang naruh itu dia mesti ini untuk aku ini sudah. Walaupun nggak bilang. Jadi kalau taruh di sini, oh ini berarti punya aku ini. Aku ambil, aku minum. Bismillahirrahmanirrahim. Halal. Sudah diserahkan kok. Kalau kau sampai datang ke rumah orang lah, tetangga misalnya masuk ke rumah, karena udah biasa sama tetangganya, biasa keluar masuk sudah seperti keluarga. Di mejanya tetangga sampean ada makanan, langsung sampean ambil makanan itu udah boleh. Tanya dulu, ini makanan siapa? Boleh aku ambil? Gitu mestinya, izin dulu. Walaupun di tetangga dekat kamu, walaupun kamu sudah seperti saudara, nggak boleh kita. Itu aturan Islam tuh gitu. Diserahkan dulu, sudah, atau diperbolehkan dulu. Oh ya silakan, lah kalau sudah silakan, udah makan. Demikian juga di dalam rumah tangga ada makanan di meja. Saman belum tahu kok tumben ada makanan kayak gini nih ya. Wah enak ini, langsung disikatnya. Tahu ibunya keluar, loh tadi di sini ada makanan aja. Kemana nih, Bapak tahu? Wah udah aku makan. Duh, Bapak gimana sih? Itu orang punya orang titip di sini. Kacau. Lah bapaknya kan nggak tahu, makanya tuh Islam ngasih tahu yang jelas. Itu ajaran Islam tuh sampai gitu Pak, detail. Dalam Al-Quran, dalam hadis itu. Itu satu ya. Yang berikutnya apa? Ini surat Al-A'raf. Surat yang ke-7. Ayat 31, ini juga sudah pernah kita pelajari walaupun belum selesai ya. Ini surat ini panjang sekali. Kita baru sampai ayat 60-an kita. Ini ayat yang ke-31. Nih, ayat Al-Qur'an lagi ini. Ya bani Adam, wahai bani Adam, wahai anak turun Adam. Allah memanggil kita, manusia ini semuanya. Semua manusia kan Bani Adam, anak turunnya Adam. Anak cucunya Nabi Adam alaihissalam. Wahai Bani Adam, khudu ambillah zinatakum, perhiasan kalian. Pakailah pakaian kalian, maksudnya begitu. Ambil perhiasan kalian, maksudnya pakailah pakaian kalian yang baik, yang bagus. Inda kulli masjidin, pada setiap masjid.
Wa kulu dan makanlah kalian. Washrabu dan minumlah kalian. Jadi Allah menyuruh kita makan dan minum nih, ayat yang kedua. Yang menyuruh orang makan dan minum. Tapi di belakangnya masih ada catatannya. Wala tusrifu, dan janganlah kalian berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Innahu, sesungguhnya berlebih-lebihan makan dan minum itu, ya, sesungguhnya la yuhibbu, Allah tidak mencintai al-musrifin, orang yang berlebih-lebihan. Jadi orang berlebih-lebihan itu Allah enggak senang. Berlebih-lebihan makan Allah enggak suka. Orang berlebih-lebihan minum enggak suka. Apa ada orang berlebih-lebihan? Mungkin ada aja. Ya, ada. Kalau enggak ada, enggak mungkin Allah sebut dalam Al-Quran. Jadi makan boleh tapi jangan berlebih-lebihan. Nah, kamu makan mentang-mentang enak, gulai satu baskom dihabiskan sendiri. Astagfirullah, itu untuk 5 orang kamu habiskan sendiri. Besok paginya datang ke rumah sakit stroke. Naudzubillah min dzalik. Nah, udah dibilangnya jangan berlebihan. Tuh, yang kedua. Udah banyak ini Pak, saya pilih yang bagus-bagus saja, yang berkesan, semuanya bagus. Nah, surat Al-Baqarah lagi ini, tapi ayatnya 168. Nih. Ayat 168, tadi ayat 60, sekarang ayat 168. Ayat 168, nah ini. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ini Allah panggil manusia semuanya ini. Enggak peduli Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik. Mau apapun agamamu, kalau kamu manusia, dipanggil sama Allah. Karena orang yang beragama Hindu, yang beragama Buddha, yang beragama Kristen, Katolik, Islam, atau yang tidak beragama sekalipun, itu yang menciptakan kan Allah itu, yang bikin dia itu kan Allah. Pencipta langit dan bumi ini. Hai manusia, kulu makanlah kalian semua, mimma dari apa saja yang fil ardi di bumi ini. Jadi apa yang ada di bumi ini kamu makan semua itu. Kata Allah. Tapi halalan yang halal, thayyiban yang baik. Jadi yang diperintahkan oleh Allah untuk kita makan, itu makanan yang halal dan yang baik, Pak. Ini loh, ini satu kesatuan ini. Allah dalam ayat lain hanya bilang halal saja, di sini disempurnakan. Halal dan yang baik. Kopi halal, tapi orang hipertensi tidak thayyib, tidak baik itu orang hipertensi minum kopi. Nah kalau tidak baik jangan diminum, jangan dimakan. Ya, iwak kering, apalagi yang dari Samudra itu, aku sering dikasih orang Samudra itu. Namanya ikan apa yang ada sisiknya itu? Ikan apa namanya ya? Dibikin ikan kering itu loh. Digoreng itu, Masya Allah enaknya Pak, sampai ke ubun-ubun. enak sampai ke, pokoknya enak benar itu. Namanya ikan apa gitu loh. Hah? Senangin ya? Apa? Hah? Senangin ya? Pokoknya itulah, aku enggak tahu namanya, pokoknya enak banget lah. Kalau sampai kepingin lagi, nanti kesemudan lagi, nanti disiapkan sama Pak Selamat itu. Mana Pak Selamat? Nah, tapi kita lawas ada kesemudah Pak ya. Bagi musim corona gini tambah nggak pernah ke sana lagi. Ikan asin, iwak kering itu Pak, orang sini bilang enak itu Pak.
Tapi kalau saudara hipertensi, tekanan darah tinggi, jangan coba-coba makan. Makan sedikit aja langsung naik tekanannya itu. Apalagi makan satu ikan. Waduh. Itu tidak thayyib. Halal tapi tidak thayyib. Makanlah yang halal dan yang baik, wala tattabi'u khutuwati syaiton. Dan dalam hidup ini janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Jadi langkah-langkah setan, perbuatan setan jangan kamu ikuti. Setan itu Pak, enggak sholat dia. Jangankan sholat, dengar azan, setan itu lari Pak. Setan itu juga pergi ke masjid-masjid juga loh Pak. Jangan dikira enggak ada setan di masjid, ada. Di masjid ada setan, ada. Tapi begitu dengar adzan, setan tuh lari terbirit-birit. Sampai terkencing-kencing kata Rasulullah. Cuma kita enggak ngelihat aja, Nabi yang melihat. Begitu adzan sudah selesai, datang lagi dia. Mengganggu orang yang sholat. Ada orang datang sholat tahiyatul masjid digoda. Ingat, kamu masih punya utang sama orang, bayar. Orang lagi sholat diingatkan sama sesuatu yang di luar sholat. Itu kerjaannya setan. Selalu mengganggu manusia. Setan itu Pak pekerjaannya mengganggu manusia. Bagaimana caranya supaya manusia jangan taat sama Tuhan. Jangan taat sama Allah. Itu pekerjaan setan. Bagaimana caranya manusia itu jangan baca Quran. Jangan dekat-dekat sama Al-Quran. Atau kalau dekat, nanti setan punya cara sendiri untuk menyesatkan orang yang biasa baca Al-Quran, suka baca Al-Quran, lalu oleh setan digelincirkan, digoda, sampai akhirnya dia terjebak juga oleh perangkap setan. Nah kita jangan sampai terjebak oleh perangkap setan. Ya. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan, innahu sesungguhnya dia si setan itu lakum untuk kalian, bagi kalian adalah aduun musuh mubinun yang nyata, musuh yang jelas. Setan itu jelas-jelas musuh, jadi jangan dijadikan teman. Nah. Lalu Allah mengingatkan kepada kita dalam surat yang terakhir dari Al-Quran, surat yang ke-114, ya surat An-Nas ini, surat yang terakhir, kita diberitahu oleh Allah bahwa setan itu ada dua macam. Ini. Minal jinnati wan nas. Setan itu ada dari golongan jin dan ada juga dari golongan manusia. Jadi ada bangsa jin, disebut setan, syaiton itu bangsa jin aslinya yang suka menggoda manusia supaya jangan menyembah kepada Tuhan, jangan beribadah kepada Allah. Nah, dari golongan bangsa jin itu ada setannya. Dari bangsa manusia juga ada setannya. Jadi wujudnya manusia tapi setan dia. Karena apa? Kelakuannya seperti setan. Setan tuh benci sama ulama. Ini ada manusia benci sama ulama. Wah, kuwi setan kuwi, gitu loh. Itu setan itu. Ulama kok dibenci itu loh. Nah, kalau benci sama orang jahat, sama koruptor, itu boleh lah, pantas. Benci sama pencuri, pembegal, perampok, boleh itu. Wajar. Tapi benci kepada ulama ini enggak beres ini. Kepada penipu malah dipuja-puja. Astagfirullahaladzim. Jangan ya. Tuh ada. Masih ada lagi enggak? Sebentar. Ada lagi yang terakhir ya. Surat yang kelima. Oh ada dua lagi. Surat yang kelima. Surat Al-Ma'idah. Ini juga sudah pernah kita pelajari. Surat yang kelima ini. Surat Al-Ma'idah. Tapi saya yakin sampai Anda sudah lupa. Ya. Lupa kan? Lupa ada ayat bunyinya begini nih. Nih. Ayat 88. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Wa kulu dan makanlah kalian, hai manusia,
mimma dari apa yang razaqakumullah telah memberikan kepada kalian Allah. Makanlah dari apa yang Allah telah berikan, rezekikan kepada kalian, halalan thayyiba, yang halal, yang baik. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah. Alladzi, yang Allah itu adalah alladzi, yang antum kalian semua bihi kepada dia mu'minun, beriman. Yang kalian semua beriman kepada Allah itu, Allah yang kalian semua beriman kepadanya. Kamu takut sama dia, kamu bertakwa kepada dia, takutlah kamu kepada Allah. Nah, sebagai bukti bahwa kamu takut kepada Allah, kalau kamu makan dan minum, makanlah yang halal dan yang baik. Kalau tidak halal jangan dimakan, kalau tidak baik jangan dimakan. Ini pesan Allah, makan dan minum dan bertakwa. Satu lagi, ini paling dahsyat ini. Ini ayat yang dahsyat ini. Ada dalam surat An-Nahl. Nah, surat An-Nahl ini kita belum pelajari. Surat yang ke-16. Ayatnya 114. Ini Pak, ayat 114. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Fakulu, maka makanlah kalian mimma dari apa yang razaqakumullah, Allah telah rezekikan kepada kalian, halalan, yang halal, thayyiban, yang baik. Sekali lagi Allah bilang makan yang halal dan yang baik. Bukan sekedar halal saja, halal dan baik. Halal makanan itu, dan itu baik untuk tubuh kamu. Kalau kamu alergi udang, jangan makan udang. Itu tidak thayyib, tidak baik untuk kamu udang itu. Halal, udang itu halal. Tapi kayak saya Pak, kalau makan udang galah itu langsung gatal badanku. Sampai semalaman aku itu tangannya gatal sekali Pak. Aduh, gatal sekali nih. Kenapa? Ingat aku habis makan udang galah di rumah Pak Wahid itu. Malam harinya tuh, sejak itu aku sudah kapok, aku udah nggak mau aku makan udang. Tapi udang kecil-kecil aku nggak apa-apa tuh, heran aku. Udang kecil-kecil tuh, udang manis itu Pak. Heran aku, kenapa ya? Udang galak, aku nggak tahan, udang kecil tuh seneng aku yang dimasukkan ke dalam bakwan itu, atau yang digoreng. Tapi yang galak itu udah, terima kasih kalau dikasih, udah, terima kasih. Ya, Allah menyuruh kita makan yang baik dan halal dan yang baik, lalu belakangnya apa? Washkuru nikmat Allah, dan bersyukurlah kalian kepada nikmat Allah. Syukurilah nikmat Allah. In kuntum, jika kalian adalah Iyahu, hanya kepada Dia, tak budun, kalian menyembah. Kalau kalian mengaku hanya menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah, kalian harus bersyukur kepada nikmat Allah. Ini Pak. Dah, cukup itu saja, kita kembali ke sini. Jadi bagi saudara-saudara yang masih awal-awal belajar Islam, masih awal-awal ngaji, ya begini, kita ngaji setiap hari begini. Memberi pedoman, mengajarkan pedoman untuk hidup. Karena pedoman untuk hidup tidak akan kita dapat di sekolah taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, enggak ada. Kecuali perguruan tinggi yang mengajarkan agama Islam. Ya, tapi perguruan tinggi umum itu yang tidak mempelajari khusus bidang agama itu ya tidak ada kita dapat di sana petunjuk untuk hidup, nggak ada. Nah, itu pelajarannya lain kok ya. Nah di sini
Ali bin Abi saya mau bilang bahwa di zaman Nabi masih hidup, semua orang Islam yang hidup di zaman Nabi masih hidup dan dia pernah ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, itu disebut sahabat. Sahabat Nabi banyak. Yaitu yang namanya sahabat adalah semua orang yang pernah ketemu dengan Nabi, pernah melihat Nabi, pernah mendengar Nabi ngomong, mengajarkan agama ini, Al-Quran atau agama Islam ini di masa hidupnya Nabi. Dan dia atau semua orang yang pernah ketemu dengan Nabi dalam keadaan sudah beragama Islam, itu sahabat Nabi. Kalau dia ketemu dengan Nabi tapi tidak beragama Islam, ya bukan sahabat. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang sekarang ini banyak namanya pakai abu-abu gitu. Itu ada yang tidak beriman kepada Nabi. Abu Jahal itu pamannya Nabi, Abu Lahab itu pamannya Nabi, tapi dia tidak mau menerima Islam ini. Dia tetap menyembah berhala sampai matinya. Makanya itu bukan sahabat, walaupun itu pamannya Nabi sendiri. Nah, ini Ali bin Abi Thalib ini keponakannya Nabi. Keponakannya lagi, sepupunya Nabi, anak pamannya Nabi. Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib itu pamannya Nabi, dengan Nabi itu Nabi Muhammad bin Abdullah, bapaknya Nabi namanya Abdullah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Nabi berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Fa wallah, maka demi Allah wahai Ali, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Maka demi Allah wahai Ali bin Abi Thalib, sungguh bahwasanya Allah memberi petunjuk karena kamu, gara-gara kamu Allah memberi petunjuk kepada rajulan wahidan, satu orang saja, khairul laka, itu lebih baik bagi kamu, min humrin na'am, daripada kamu dapat mobil Mercy. Humrun na'am itu onta merah, harta kebanggaan orang Arab di masa Nabi hidup dulu. Orang kalau punya onta merah itu onta yang mahal. Kalau mobil ya, mobil Mercy gitulah. Kamu dapat mobil Mercy dengan bisa membawa orang sehingga dia mendapat petunjuk dari Allah gara-gara kamu, karena kamu yang ngajak dia untuk mencari petunjuk, dan kamu orang itu dapat petunjuk karena kamu, itu kamu mendapatkan yang lebih baik daripada kamu dapat onta merah. Ini dulu kemarin sampai di sini ya. Lalu penulis ini, para ulama mengatakan, faro'aitu, maka aku berpendapat an bahwasanya ajma'a, aku ingin mengumpulkan mukhtasaron, suatu ringkasan, minal ahaditsis shahihah, dari hadis-hadis yang sahih, mustamilan, yang mengandung, hadis-hadis yang sahih yang mengandung ya ala ma yakunu, apa yang mengandung atas apa yang ada, torikon, jalan, mengandung jalan, li sahibihi, bagi pemiliknya, bagi pemilik hadis-hadis yang sahih, jalan ilal akhirati, menuju akhirat. Aku ingin mengumpulkan hadis-hadis yang akan menjadi jalan bagi yang memiliki hadis-hadis yang sahih tersebut, jalan menuju akhirat. Wa muhassilan, dan hadis-hadis yang sahih yang akan aku kumpulkan ini akan menjadi jalan li adabihi, akan menghasilkan ya, muhasilan, dan akan menghasilkan li adabihil batinati wadzohirati, ya, untuk menjadi adabnya dia, menjadi tata keramanya dia, menjadi kebaikan dia, al-batinah, kebaikan secara batiniah, wadzohirati, maupun secara lahiriah. Jami'an, hadis-hadis yang sahih yang mencakup, yang meliputi atau mencakup litarhib wa tarhib, tentang ancaman dan peringatan. Wasairi anwa'i adabis salikin, dan seluruh macam-macam tata cara bagi orang yang mencari atau menempuh jalan yang lurus. Contohnya min ahaditsis zuhdi, hadis-hadis tentang ajaran zuhud, untuk zuhud. Wariyadhatin nufus,
dan hadis-hadis yang mengajarkan tentang olahraga rohani. Ya, kalau olahraga jasmani gampang aja. Olahraga rohani itu ya baca Quran, sholat tahajud, sholat sunnah, puasa sunnah, ya, zikir, wirid, itu olahraganya jiwa. Wa tahdzibil akhlak, dan hadis-hadis yang memuat tentang pendidikan akhlak. Akhlak manusia ini banyak yang enggak beres. Dan mungkin kita juga masih punya akhlak yang enggak beres. Kita perbaiki dengan akhlak Islam. Wa dhaharatil qulub, dan hadis-hadis yang mengajarkan tentang hati yang bersih, kebersihan hati. Wa ilajiha, dan tentang terangnya hati. Hati yang cemerlang, yang memancarkan petunjuk yang benar. Wa siyanatil jawarih, dan hadis-hadis yang mengajarkan tentang bentengnya anggota tubuh. Wa izal, maksudnya benteng bagi anggota tubuh untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Diberi mata, digunakan untuk melihat yang baik-baik, yang halal. Diberi telinga, digunakan untuk mendengar yang baik-baik dan yang halal. Diberi mulut untuk makan yang baik-baik dan yang halal. Dan untuk bicara yang baik dan yang boleh dibicarakan. Tanya Pak Ustadz, itu ada orang bilang lonte-lonte lagi khotbah, apa boleh itu? Boleh. Kalau memang diperlukan. Untuk pelajaran kamu jangan jadi lonte. Jadilah kamu perempuan yang baik. Ya, jangan jadi lonte, jangan. Pekerjaan banyak tapi jangan jadi lonte. Karena kan banyak orang yang kepingin sugih cepat terus jadi lonte aja. Itu hina, pekerjaan yang hina. Tidak boleh. Oh, ngaji kok pakai lonte dulu. Biar kamu tahu. Dalam Al-Quran juga disebut kok dosa-dosa yang tidak bagus disebut. Supaya orang tahu itu dosa, jadi jangan kamu lakukan. Wa izalati iwajiza wa izalati iwijajiha, dan hadis-hadis yang menerangkan tentang bagaimana menghilangkan kesesatan hati. Wa ghairi dzalik, dan yang lain dan selain itu min maqasidil arifin, dari tujuan orang-orang yang arif, orang-orang yang bijak. Orang-orang yang bijak, ya, dia akan hidup dengan menjaga hatinya, menjaga anggota tubuhnya, menjaga akhlaknya, melatih jiwanya dengan olahraga rohani, ya, dan selalu mengingat pesan-pesan Allah, ancaman Allah, dan kabar gembira dari Allah diingat-ingatnya, itu semuanya, ya. Kemudian wa altazimu, dan aku membiasakan fihi, di dalam menyampaikan ilmu ini, di dalamnya an la al-qura, bahwa aku tidak akan menyebutkan illa hadisan sahihan, kecuali hadis yang sahih saja. Minal wadihat, dari penjelasan-penjelasan yang akan datang. Mudhafan ilal kutubi sahihah. Mudhaf ilaih itu. Mudhaf yang disandarkan ila kepada al-kutubi sahihah, kitab-kitab hadis yang sahih. Al-masyhurat, yang masyhur, yang terkenal. Wa usaddirul abwaba, dan aku memulai bab-bab tersebut. Aku akan memulai setiap bab-bab dalam bab-bab yang akan aku sampaikan ini minal Qur'anil aziz, aku akan memulai dari ayat-ayat Al-Qur'an yang mulia, bi ayatin karimatin, dengan ayat-ayat yang baik-baik, yang mulia-mulia. Wa idza qultu, dan apabila aku mengatakan fi akhiri hadisin, pada akhir sebuah hadis, bahwa hadis ini muttafaqun alaih, hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih, fa maknahu, maka maknanya, maka itu artinya rawahu, yang telah meriwayatkan hadis tersebut adalah Al-Bukhariyu, Imam Al-Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim. Wa ana, dan aku sailun, orang yang meminta kepada akhon, kepada saudaraku yang membaca tulisan ini, in tafa'a bi syai'in minhu, yang mau mengambil manfaat dengan sesuatu dari tulisan ini, an, agar yad'u, dia mendoakan li, untukku, wali walidayya, dan untuk kedua orang tuaku, wa masyayikhi, dan untuk guru-guruku, wa sairi
ahbabina, dan seluruh orang-orang yang kami cintai. Ya, wal muslimina ajmain, dan kepada seluruh muslimin ini semuanya. Wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil, dan cukuplah Allah, ya, wa ni'mal wakil, dan dialah sebaik-baik pelindung. Wala haula, dan tidak ada daya untuk melakukan kebaikan, wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk menolak kemungkaran, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah Al-Aziz yang maha mulia, Al-Hakim yang maha bijaksana. Lalu apa amalan-amalan yang sering dijalani oleh Rasulullah? Rasulullah mengajari kita, saudara, setiap hari kita harus ikhlas beribadah. Itu nomor satu. Paling penting dalam hidup ini itu ikhlas. Kalau orang sudah bisa ikhlas, Pak, Masya Allah, itu orang yang paling baik sudah itu. Orang yang ikhlas itu orang yang bagaimana sih? Orang yang melakukan sesuatu yang baik bukan untuk pamer, bukan untuk pencitraan, bukan untuk dipuji, bukan untuk disanjung, bukan untuk dapat pangkat, bukan untuk dapat jabatan, bukan untuk dapat duit. Apalagi? Bukan. Tapi dia melakukan semua yang baik-baik karena Allah, untuk mencari ridho Allah semata-mata, bukannya untuk yang lainnya. Itu orang yang ikhlas, dan itu sudah dijalani oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita semua umat Nabi Muhammad SAW juga harusnya begitu. Setiap hari kita harus ikhlas beribadah. Mungkin kita setiap hari sudah sholat, Pak, sudah. Barangkali sholat kita masih belum ikhlas loh, barangkali loh, kita kan nggak tahu. Menurut kita ikhlas, tapi kalau menurut Allah belum ikhlas ini. Orang dia sholatnya hanya kalau ada mertuanya dia sholat kok. Mertuanya lagi nggak ada, dia nggak sholat kok. Mungkin setiap hari kita ngaji, tapi barangkali kita ngajinya belum ikhlas. Lah kok tahu belum ikhlas, kok bisa bilang belum ikhlas? Ngaji yang enggak ikhlas itu yang bagaimana sih? Yang ngajinya itu kalau dipuji, begitu dia yang enggak dipuji maksudnya, ya. Begitu dia enggak dipuji, dia enggak mau datang lagi, enggak mau ngaji lagi. Nah, ini enggak ikhlas ini. Ya. Jadi ikhlas itu beramal karena Allah. Beramal semata-mata dia lakukan itu karena dia ingin mendapat balasan dari Allah, bukan balasan dari manusia. Tadi dibaca ayatnya oleh Pak Amir. Tuh, di surat Al-Insan tuh. Tadi surat yang dibaca oleh Pak Amir, surat subuh tadi. Ini saya bacakan lagi, saya ingatkan lagi. Ya. Surat yang ke-76 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Hal ata, apakah telah datang, 'alal insani, kepada manusia, hinum minad dahr, satu masa dari masa yang panjang, lam yakun syai'am madhkura, yang manusia di saat itu belum menjadi sesuatu yang disebut-sebut karena dia belum lahir. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Sesungguhnya kamilah Allah yang telah menciptakan manusia dari setetes air yang memancar. Nabtalihi, setelah jadi manusia kami menguji dia. Allah menguji manusia dengan berbagai macam ujian. Faja'alnahu, maka kami jadikan pada dirinya sami'an, kemampuan mendengar, basiron, kemampuan melihat. Allah jadikan manusia bisa mendengar, bisa melihat. Untuk apa? Untuk menjalani ujian dari kami. Ujian dari Allah itu apa? Semua perintah Allah itu ujian. Semua larangan Allah itu ujian untuk kita. Jadi kalau Allah menyuruh kita, kita sedang diuji. Dilaksanakan enggak perintahnya nih?
perintahku ini. Enggak dijalani, oh enggak lulus dia. Laranganku ditinggalkan enggak? Oh enggak ditinggalkan, nah enggak lulus dia. Inna hadainahu sabil. Sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk kepada manusia jalan yang lurus itu. Kami sudah memberi petunjuk kepada manusia jalan yang lurus itu, ya ini Al-Quran ini adalah jalan yang lurus. Sudah kami tunjuki dia jalan yang lurus. Imma syakiron, ada kalanya manusia itu bersyukur, ada manusia yang bersyukur menerima petunjuk yang lurus, jalan yang lurus. Wa imma kafuro, dan ada kalanya manusia itu kufur, menolak jalan yang lurus. Inna a'tadna, sesungguhnya kami telah menyediakan lil kafirina, untuk orang-orang yang mengingkari Tuhan, yang kafir-kafir, yang menganggap Tuhan tidak ada. Kami sediakan untuk mereka salasila wa aghlala wa sa'ira, rantai-rantai dan borgol-borgol dan neraka, penjaranya adalah neraka. Ya, dan seterusnya. Jadi di dalam surat ini, di belakang tadi ada ayat yang dibaca oleh Pak Amir tadi. Nih, ada ayat yang ke-6 ini ya. Tadi ayat yang ke-5 itu bunyinya dari ayat yang ke-5 ini awalnya ya. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang yang baik-baik itu, ya ini orang-orang yang beriman, yang beramal baik, beramal soleh, nanti di akhirat sana kata Allah, yashrabuna, kalau untuk orang-orang yang kafir Allah sediakan neraka sa'ir dengan rantai-rantai dan borgol-borgol untuk mengikat mereka supaya jangan lari. Sebagaimana orang-orang di penjara itu diborgol, cuma gara-gara ngomong aja diborgol. Yang korupsi miliaran bebas tangannya. Ya apa itu hukum kayak begitu. Jadi Allah bilang, sesungguhnya orang yang baik-baik itu nanti di akhirat di surga akan minum min ka'sin, dari gelas yang kana mizajua kafura, yang berisi minuman yang campurannya adalah campurannya namanya kafur. Kafur itu apa? Kalau kafur bahasa Arab biasa, kafur untuk kapur. Masa kita dikasih makan kapur? Ya enggak begitulah. Ya, apa itu kafuro? Kafuran adalah ainan, satu mata air, air yang bersumber dari mata air, yang yasrobu biha, akan meminumnya ibadullah, hamba-hamba Allah, yufajjirunaha tafjiro. Hamba-hamba Allah yang masuk surga itu akan mengalirkan air tersebut dengan sebenar-benar mengalir. Jadi dibebaskan, ayo siapa mau minum silakan ambil. Kalau dia punya dia, ambil aja. Ya, itu orang beriman. Dia suka memberi minum. Makanya orang ngasih minum ada pahalanya Pak. Apalagi sama ngasih minum sama orang buka puasa. Dapat pahalanya orang puasa. Satu. Yang kedua, yufuna bin nadri. Orang-orang yang baik-baik adalah orang-orang yang selalu menyempurnakan nadar-nadarnya, memenuhi janji-janjinya. Jadi kalau saudara berjanji lalu memenuhi janji, saudara orang yang baik. Tapi kalau saudara berjanji kemudian ternyata janji saudara tidak saudara penuhi, alias saudara mengingkari janji-janji saudara, wes janji apa wae gitu. Janji apa saja, mau janji istri kepada suami atau sebaliknya janji suami kepada istri dalam akad nikah. Dalam akad nikah kan itu dua pasang wanita dan pria dinikahkan, diakadkan, dinikahkan dalam rangka supaya menjadi jodoh yang nanti saling tolong menolong berdua supaya dua-duanya bisa masuk surga bareng-bareng. Itu kan?
Kan di waktu suami istri menikah ada janji suami kepada istri, istri janji kepada suami. Entah itu janji suami kepada istri atau sebaliknya janji anak kepada orang tua atau janji orang tua kepada anaknya atau janji pegawai atau janji presiden ya, janji sama Allah segala janji pokoknya. Orang yang baik adalah orang yang memenuhi janjinya. Sebaliknya kalau saudara tidak memenuhi janji-janji saudara atau saudara mengingkari janji, itu tandanya saudara bukan orang baik. Kalau kita tidak memenuhi janji kita juga bukan orang yang baik. Nah, makanya saudara kalau berjanji hati-hati. Ya. Yang ketiga, wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Orang yang baik-baik itu sejak di dunia mereka takut kepada hari kiamat yang kana. Hari kiamat itu adalah hari yang syarruhu, keburukannya mustatira, menyebar kemana-mana. Hari yang di semua tempat cuma ada yang buruk-buruk aja, nggak ada yang enak, nggak ada yang tidak. Buruk tuh nggak ada. Tempatnya nggak enak, itu neraka Pak. Nggak ada neraka itu satu tempat pun sedikit pun untuk bersembunyi jangan kena api, itu nggak ada. Itu yang ketiga. Yang keempat, kelakuan orang yang baik-baik yang akan masuk surga kata Allah. Wa yut'imuna ta'am. Perhatikan Pak, Bu, susunan kalimatnya bagi yang belajar bahasa Arab. Wawu atof, yut'imuna fi'il mudhari, domirnya hum, kata gantinya mereka, hum. Fi'il mudhari itu artinya kata kerja yang berlaku untuk sekarang dan akan datang. Jadi menerjemahkannya, wa yut'imuna, dan mereka orang yang baik-baik yang akan masuk surga adalah orang-orang yang sekarang mereka memberi makan dan akan terus memberi makan, akan terus memberi makan atau makanan ala hubbihi yang dia sukai. Makanan yang dia sukai, yang dia kasihkan orang. Bukan yang aku nggak suka, makanannya busuk, jelek, nggak bau, nggak enak, dikasihkan orang. Yang enak diambil. Bukan begitu. Ketika dia panen mangga, panen durian yang enak-enak dia ambil, durian yang enggak baik dia kasihkan orang. Bukan itu. Orang yang baik-baik itu ngasih orang makanan yang dia sukai, yang dia menyangka orang akan suka makan makanan ini. Nah, gitu. Ini ngomong-ngomong ini habis ini ada makanan enggak nih? Ada? Oh, ada. Ya. Jadi orang yang selalu memberi makan dengan makanan yang dia sukai. Siapa yang dia kasih makan? Perhatikan Pak, ini ajaran Islam ini Pak. Ajaran Al-Quran, ajaran Allah, ajaran Islam. Islam mengajarkan kepada pemeluk-pemeluknya, kalau ngasih makan orang, kasih makan yang dia sukai. Artinya makanan yang baik, yang enak. Yang kedua, yang dia kasih miskinan, satu terutama orang yang miskin, wa yatiman dan anak yatim, wa asiro dan para tahanan, para tawanan. Coba saudara cek di penjara, tanya Pak Amir dulu waktu di penjara, maaf Pak ya, itu makanannya gimana Pak? Enak nggak Pak? Hah? Nggak enak? Yang saya tahu begitu. Makanan orang di penjara, di tawanan itu nggak enak. Padahal Islam mengajarkan, kalau kamu punya tawanan perang loh Pak. Asiron, ini tawanan perang. Musuh ini Pak. Karena dia tertawan aja, dia nggak bisa apa-apa. Senjatanya diambil, dia diborgol. Dirantai. Walaupun dia dalam keadaan sebagai tawanan, Allah menyuruh kepada orang Islam, kasih makanan yang baik. Gitu ya Pak. Nah kita, penjara-penjara kita penuh dengan orang, makanannya tanya Pak Sugeng itu. Pak Sugengnya hilang. Jadi makanannya nggak enak. Udah begitu Pak, orang yang beriman ini, dia sifatnya adalah orang yang suka ngasih makan orang. Nah, makanya kita biasakan Pak, kalau saudara punya makanan lebih, kasih kepada orang lain.
apapun itulah. Bisa ngasih orang lain, kasih. Saudara dapat pahala. Itu sifat orang baik-baik, sifat al-abror. Yang akan masuk surga itu orang yang kayak begitu. Yang ngasih makan kepada orang lain dengan makanan yang dia cinta, yang dia sukai, yang dia kasih makan orang miskin, yang dia kasih makan anak yatim, yang dia kasih makan orang-orang tawanan atau orang-orang yang di penjara. Lah ini kadang-kadang ada orang, dia bisa ngasih makan, punya kekuasaan, punya harta banyak untuk ngasih makan, yang dia kasih makan itu orang soge-soge. Orang sudah kaya raya dikasih duit terus sama dia. Dikasih proyek-proyek terus, proyek jalan tol kasih, proyek pengelolaan biji timah kasih, proyek pengelolaan batu bara kasih lagi sama dia, apalagi proyek PLN kasih sama dia. Semuanya dikasihkan orang suge-suge. Orang melarat ya suruh bayar listrik makin lama makin mahal. Kelakuan begini menurut akal sehat ini benar apa enggak itu Pak? Tidak benar kan? Nah itu dilarang oleh Allah. Gitu. Lalu yang berikutnya orang baik-baik ini ketika dia berbuat semua yang sudah disebut di depan tadi, termasuk memberi makan, orang beriman punya prinsip seperti ini. Innama nutaimukum liwajhillah. Sesungguhnya tiada lain kami ngasih makan kalian karena ingin mendapatkan keridhaan Allah. La nuridu minkum, kami tidak menginginkan dari kalian, hei orang yang kami kasih makan, kami tidak menginginkan dari kalian dengan pemberian makanan ini jazaan, balasan apapun, wala syukuron, dan tidak pula ucapan terima kasih. Kami tidak mengharap, jangankan balasan, ucapan terima kasih pun kami tidak harapkan. Kau mau berterima kasih silakan, tidak enggak apa-apa. Yang penting aku berikan ini ikhlas karena Allah. Ah gitu loh Pak. Orang yang memberikan apa saja yang dia punya kepada orang lain karena ingin mencari ridho Allah, itulah yang namanya ikhlas. Gitu Pak. Dan Nabi Muhammad SAW itu mengajari kita, kalau ngasih sesuatu kepada orang, pakai cara yang baik. Orangnya dipanggil, atau Nabi kadang-kadang mendatangi orang tersebut, terus diserahkan dengan tangan beliau kepada orang tadi. Dan Nabi mengajari, kalau kamu menerima sesuatu atau mengambil sesuatu, pakai tangan kanan. Mengambil sesuatu pakai tangan kanan, menerima sesuatu dari orang pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Makan, minum pakai tangan kanan, jangan makan dan minum pakai tangan kiri. Awas nanti sebentar lagi nih, makan minum ini. Nah saudara sambil ngobrol makan ini terus minum. Nah, itu minum pakai tangan kiri, gak boleh itu. Dilarang oleh Rasul. Orang beriman itu ketika dia memberi apa saja, ya dia tidak kepingin balasan. Dan caranya pun dengan baik. Nabi mengajari ngasih itu serahkan dengan tangan kamu. Atau melalui tangan orang lain boleh. Tapi diserahkan. Jangan dilempar gini. Ngasih lempar-lempar dari mobil gini. Apa itu kelakuan apa tuh sampean itu? Sampean itu loh yang suka begitu tuh. Mana orangnya di sini nih? Oh enggak ada di sini ya. Ngasih pemberian tuh dilempar dari mobil. Jangan begitu, itu akhlak yang enggak baik itu. Tapi karena yang dikasih itu memang memerlukan, dia terpaksa ngambil itu. Sebetulnya dia juga kalau masih punya perasaan, sakit hati juga dia. Coba sampean, dikasih sama orang. Orangnya ngasihnya pakai ngelempar. Ambil nih gitu. Sampean pakai sakit hati sampean. Tapi karena sampean terpaksa ya, diterima, sakit hati sebetulnya. Nah, orang beriman itu memberi dengan cara yang baik. Ya, tidak dengan dilempar-lempar gitu, enggak. Ya. Walau sampai nanti kalau jadi pejabat jangan begitu loh ya. Kalau ada pejabat yang begitu itu urusan dia sama Allah, nanti Allah yang akan ngurus dia. Ya, kalau sampean jangan ikut-ikut begitu. Ya, sudah kembali kepada hadis ini tadi. Jadi saudara,
awal dari ibadah kita setiap hari, tuntunan Rasulullah SAW setiap hari ketika beliau beramal, itu selalu ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam beribadah. Ikhlas beribadah, ini tambahin, ini aku tambahin sendiri nih ya. Tambahin sendiri. Ikhlas beribadah sama beramalnya. Nah, dah. Jadi ketika beramal, ketika beribadah, ikhlas. Niatnya karena Allah, bukan karena ingin dipuji. Karena begitu saudara ada niat kepingin dipuji orang dalam beramal, itu amalan itu tidak diterima oleh Allah. Allah enggak mau nerima. Amalan yang tidak karena Allah enggak mau terima. Amalan yang dilakukan karena pencitraan, Allah enggak akan terima itu. Saudara akan dapat piala citra, tapi tidak dapat pahala dari Allah. Ya. Qala Allah Ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ini sudah sering saya sampaikan ya. Dalil bahwa Nabi mengajari kita untuk ikhlas dalam beribadah dan beramal, dan beliau sendiri juga orang yang ikhlas dalam beribadah dan beramal. Ini karena ada ayat Quran seperti ini. Wa ma umiru illa liya'budullah, dan mereka tidak diperintah, mereka orang Yahudi, orang Nasrani, orang Islam dan semua manusia tidak diperintah oleh Tuhan, oleh Allah illa kecuali liya'budullah, supaya menyembah kepada Allah saja. Mukhlisina lahuddin, dengan ikhlas kepadanya menjalankan ibadah ini. Hunafa'a, dalam keadaan condong kepada kebenaran. Wa yuqimus sholata, dan menegakkan sholat. Wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat, membayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah ajaran agama yang lurus. Nah, ini dalilnya orang suruh ikhlas. Satu, surat Al-Bayyinah ayat 5. Yang kedua, ini juga sudah sering sampaikan, surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat 37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, tidak akan sampai kepada Allah daging-daging kurban itu, dan tidak pula darah-darah binatang kurban itu. Walakin, akan tetapi, ketika kalian berkorban di hari Idul Kurban, yang sampai yanaluhu, yang sampai kepada Allah, bukan darah dan daging kurban, tetapi at-taqwa minkum, ketakwaan dari kalian. Itu. Lalu dalil yang ketiga, kenapa kita disuruh dan diajari oleh Rasulullah SAW, dan hendaknya kita selalu beramal dengan ikhlas, beribadah dengan ikhlas, adalah karena adanya firman Allah ini. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala sudah berfirman, Kul in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamullah. Kul, katakanlah wahai Muhammad, wahai Rasul, kepada semua manusia, in tukhfu, jika kalian menyembunyikan, ma fi sudurikum, apa yang ada di dalam hati kalian, au tubduhu, atau kalian menampakkannya, menampakkan apa yang ada dalam kalian dengan ucapan atau perbuatan, ya'lamullah, Allah selalu mengetahuinya. Karena Allah selalu mengetahui apa yang ada dalam hati kita dan apa yang kita ucapkan dan kita perbuat. Makanya kita diajari oleh Islam ini untuk selalu ikhlas dalam beramal. Karena ikhlasnya amalan itu, niatnya itu ada dalam hati. Kita berbuat sesuatu kan karena dorongan dari hati kita. Lihat orang, kasihan ya orang itu ya. Dia kayaknya dia perlu pertolongan deh. Aku bisa nolong, ku tolong dia. Ada dorongan dari hati, dalam hati kita, dorongan dari dalam hati kita, lalu kita berbuat sesuatu. Nah, dorongan hati yang ada dalam hati kita itu kita setel, kita biasakan untuk ikhlas ya, ikhlas. Ini aku lakukan karena Allah. Ada orang lihat atau tidak dilihat orang, dia tetap berbuat sesuatu. Itu orang yang ikhlas. Karena ada orang yang berbuat sesuatu kalau dilihat. Kalau nggak ada TV yang melihat, dia nggak meliput, dia nggak mau. Panggil dulu wartawan, lihat tuh, biar orang tahu semua bahwa aku yang berbuat ini.
Hati-hati, itu ciri-ciri orang yang tidak ikhlas itu. Ya. Surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 29. Tapi juga tidak semua orang yang perbuatannya diliput oleh TV terus jadi tidak ikhlas. Juga tidak begitu. Nanti di bawah ada keterangannya, Pak. Ya, apa itu ikhlas? Bagaimana itu ikhlas? Bagaimana membedakan ikhlas dengan pamer dan seterusnya. Ini ayat-ayat Qur'annya. Dari hadis Nabi, ini hadis terkenal. Ini anak-anak kita kecil-kecil sudah hafal. Al-haditsul awwalu. Ya. Jadi ini hadisnya tentang niat. Ini hadis tentang niat ini setahu saya yang paling populer cuma satu ini, Pak. Ini hadis ini selalu ditulis oleh ulama di setiap mereka menulis sebuah kitab. Selalu ini ditampilkan. Kenapa? Karena hadis ini mengajarkan kepada kita niat. Rasulullah SAW menurut sebuah hadis ya yang bersumber dari sahabat Nabi Wa'an Umar bin Al-Khattabi dan dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an qol Umar bin Khattab berkata sami itu aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Rasulullah beliau bersabda innamal a'malu sesungguhnya tiada lain amalan-amalan itu semuanya bin niat dengan niat. Orang berbuat apa saja pasti ada niatnya. Wa innama dan sesungguhnya tiada lain likul limri'in untuk setiap orang manawa akan mendapat apa yang dia niatkan. Jadi kalau orang melakukan sesuatu niatnya supaya terpilih jadi presiden, ya dia jadi presiden betul. Dia niatnya itu kok. Tapi pahala dari Allah enggak ada. Semua yang dia kerjakan sebagai presiden itu pahala dari Allah enggak ada. Karena niatnya bukan karena Allah. Orang niatnya memberi karena kepingin jadi gubernur betul. Tapi tidak dapat pahala dari Allah. Nah, makanya itu niat sangat penting ya. Faman kanat hijratuhu ilallah maka siapa yang adalah hijrahnya dia kepada Allah wa rasulihi dan kepada rasulnya. Kalau dia niatnya hijrah itu niat hijrahnya adalah karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya dia ya akan kepada Allah dan Rasulnya, akan diterima amalannya. Wa man kanat dan siapa saja yang adalah hijratuhu, amal hijrahnya dia li dunya yusibuha, untuk dunia yang ingin dia dapatkan, dia ingin mendapatkannya, awim ro'atin atau niatnya dia hijrah karena perempuan yang kihuha, dia ingin menikahinya, fa hijratuhu maka hijrahnya dia, pahala hijrahnya dia ila kepada mahajaro ilai, apa yang dia berhijrah kepadanya. Jadi kalau seseorang berbuat sesuatu karena sesuatu yang lain, dia akan mendapatkan sesuatu itu tadi. Tapi orang yang berbuat sesuatu karena Allah, dia akan mendapat sesuatu dari Allah nanti. Itu ya. Ini dalil ikhlas. Dan inilah yang selalu Nabi Muhammad SAW lakukan setiap hari. Sebelum beliau melakukan amalan-amalan yang di belakangnya. Nah ini ada penjelasan ini ya. Para ulama mengatakan tarkul amal li ajlin nas riyaun. Meninggalkan amal perbuatan karena manusia itu adalah riya. Jadi kita, aku nggak mau begitu Tapi karena ada orang, itu riya itu. Nanti kalau orangnya nggak ada, mau dia. Paham? Ada suatu perbuatan, dia tidak lakukan. Dia meninggalkan perbuatan itu karena ada orang. Begitu nggak ada orang, dia lakukan itu. Itu meninggalkan amal karena dilihat oleh manusia itu riya. Makanya kita ini kalau sesuatu yang akan kita perbuat itu baik, mau dilihat orang atau tidak dilihat orang, kita kerjakan. Gitu loh Pak. Enggak usah tergantung oleh manusia. Makanya melakukan suatu perbuatan karena manusia atau meninggalkan perbuatan karena manusia itu riya. Wal amalu li ajlin nas. Ini omongannya ulama ini. Ini ulama yang tingkatan imannya sudah tinggi. Seperti Nabi Muhammad SAW itu manusia yang paling tinggi tingkatan imannya. Ulama menyimpulkan dari ajaran Nabi bahwa manusia meninggalkan sesuatu amalan karena manusia itu perbuatan yang disebut riya.
Apalagi kalau dia melakukan suatu perbuatan karena dilihat oleh manusia, itu juga termasuk riya. Jangankan melakukan perbuatan karena manusia, meninggalkan perbuatan karena manusia itu juga riya. Wal amalu, sedangkan beramal li ajlin nas, karena manusia, itu bukan hanya riya, syirkun, masuk ke dalam syirik itu. Wal ikhlas, sedangkan yang namanya ikhlas adalah ayyuafiyakallahu minhuma, Allah menjaga kamu dari keduanya. Jadi ikhlas adalah beramal atau tidak beramal, semuanya bukan karena manusia. Beramalnya hanya karena Allah, tidak karena manusia. Seandainya harus meninggalkan sesuatu amalan, juga karena meninggalkan amalan karena Allah. Karena Allah nggak suka amalan seperti itu, dia tinggalkan. Itu loh. Dan dia beramalnya semata-mata karena Allah. Itu yang namanya ikhlas. Kita sambung lagi yang akan datang insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberi kepahaman kepada kita semuanya, memberi kesabaran, memberi keikhlasan, memberi kesehatan dan kekuatan, memberi kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini, memberi istiqomah serta husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma asfil mardha minna wa minal muslimin. Allahumma asfil mardha minna wa minal muslimin. Allahumma asfil mardha minna wa minal muslimin. Allahumma asfi abdaka Haji Arsyad, Allahumma asfi abdaka Haji Arsyad, Allahumma asfi abdaka Haji Arsyad syifaan la yuhadiru saqaman. Nas'alullahal azim rabbal arsyil karim ayasfiyahu. 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 Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.